Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah, Allah tempat memuja karena Dia adalah raja di atas raja. Alhamdulillah, Allah tempat bersyukur karena Dialah pemberi nikmat yang selalu terulur. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Salawat dan salam untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pejuang sejati yang bersih hati, pemimpin teladan yang penuh tuntunan. Hadirin pemirsa YouTube yang setia, masih bersama saya pada channel yang sama, pembahasan yang sama, tapi episode yang berbeda. Karena pada hari ini kita memasuki episode yang ke-21 tentang fadilat atau keutamaan tarawih di bulan Ramadan berdasarkan kitab Durratun Nasihin jilid 1 pada halaman 72 dan seterusnya. Masih ingat karangan siapa? Keluhnya Utsman loh. Apa? Utsman bin Affan? No. Yang benar adalah Sayyid Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi, ulama abad ke-13 Hijriah. Dalam kitabnya Durratun Nasihin jilid 1 pada halaman 72, di dalamnya terdapat sabda Rasulullah yang berbunyi, wa fil lailatil hadiyati wal ishrin, pada malam ke-21, banallahu lahu, Allah akan membangunkan bagi orang yang melaksanakan tarawih di malam 21. Apa yang dibangunkan Allah untuknya? Baitan fil jannah minan nuri, sebuah rumah di dalam surga dari cahaya. Masya Allah, kita punya rumah yang kecil, mungil, di tempat yang terpencil, pakai nyicil, sudah bahagia. Apalagi kalau punya rumah yang besar di dalam surga dari cahaya. Mau? Gratis loh dari Allah. Gampang caranya. Dirikan tarawih di malam 21 ini. Ayo, mari Kikdi. Sebagai penutup, dengarlah syair agama yang saya bawakan. Tarawih malam ke-21, tunaikanlah. Jangan malas walaupun lelah. Bersiaplah mendapat pahala dari Allah. Sebuah rumah dari cahaya pantaslah. Mandi peluh karena dipijati. Jangan jenuh, terus ikuti. Jangan lupa, Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Kita punya rumah yang kecil, mungil, di tempat terpencil. Kita punya rumah yang kecil, mungil, di tempat terpencil. Terpencil, Bu. Astagfirullah. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Segala puja dan puji hanya untuk Allah semata, Sang pencipta alam semesta. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Salawat dan salam selalu terucap pada hati yang tetap untuk manusia yang mantap, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa YouTube rahimakumullah, semoga tetap di jalan Allah yang penuh berkah. Hari ini kita bertemu kembali pada episode yang ke-22, kembali membahas tentang fadilat atau keutamaan tarawih di bulan Ramadan berdasarkan hadis yang terdapat
Di dalam kitab Durratun Nasihin jilid 1 halaman 72 dan seterusnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa fil lailati tsaniyati wal 20, pada malam ke-22, jaa yaumul qiyamah, orang yang tarawih pada malam ke-22 itu datang pada hari kiamat dalam keadaan yang aminan, aman. Aman dari apa? Min kulli gammin wa hammin. Aman dari segala kesedihan dan kesusahan. Subhanallah. Sedih dan susah adalah saudara kembar yang harus kita jauhi. S2 ini, sedih dan susah ini merupakan momok yang lama-lama akan menjadi borok, yang bikin bobrok, membuat kehidupan menjadi ambruk. Ambruk apa ambruk ya? Terserahlah, yang penting kata-katanya nyambung. Jadi Masya Allah, tiada lagi susah dan sedih di hari kiamat. Ayo, nakasi gawi tarawih. Jangan lupa, jangan juda, jangan tunda, nanti menyesal adanya. Sebagai penutup, dengarlah syair agama yang saya bawakan. Tunaikanlah tarawih malam ke-22. Jangan lalaikan, teruslah berjaga-jaga agar terhindar dari segala mara bahaya. Di hari kiamat, sedih dan susah tiada dirasa. Sitosan tertelungkup, jangan bosan, jangan ditutup. Jangan lupa, Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah tempat segala puja dan puji. Dia maha menepati janji. Dia maha pencipta sebuah buah dari sebutir biji. Dia maha tahu walaupun kau bersembunyi di balik jeruji. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Salawat dan salam untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang Nabi, pengemban amanat dari sang Rabbi. Apa kabar pemirsa YouTube semua? Ada masalah? Jangan gegabah, apalagi salah langkah. Nanti jadi salah tingkah. Akhirnya malah berasa bersalah dan kalah. Jangan yalah. Oke, masih tetap bersama saya di channel Ishak Diahmad Tapa. Episode berapa? Nggak tahu? Nggak apa-apa. Alhamdulillah kita sudah berada di episode ke-23 tentang pembahasan fadilat atau keutamaan tarawih di bulan Ramadan berdasarkan kitab Durratun Nasihin jilid 1 halaman 72 dan seterusnya, berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fil lailati salisati wal 20, pada malam ke-23, naballahu lahu, Allah mendirikan bangunan untuk orang yang tarawih di malam 23. Apa bentuk bangunan itu? Madinatan fil jannah, sebuah kota di dalam surga. Masya Allah. Hadirin, masih ingatkah? Pada malam ke-21 Allah membangunkan sebuah rumah di dalam surga. Ini lebih dahsyat lagi. Allah membangunkan sebuah kota di dalam surga bagi orang yang mendirikan tarawih di malam ke-23 ini. Saya tidak bisa berkomentar. Hati saya bergetar, badan gemetar mendengar halilintar. Silahkan Anda renungkan, silahkan Anda kerjakan. Jangan Anda melalaikan.
sungguh Anda akan dirugikan. Sebagai penutup, dengarlah syair yang saya bawakan. Tunaikanlah tarawih malam ke-23. Mumpung hayat masih di dalam raga, iman dan takwa teruslah dijaga agar mendapatkan pahala sebuah kota di dalam surga. Raja muda sedang bergaya. Tetap setia di channel saya. Jangan lupa. Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah tempat memuja dan bersyukur. Yang tidak bersyukur pasti takabur. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat salawat dan salam. Yang tidak bersalawat hidupnya kelam. Hadirin pemirsa YouTube yang hebat, semoga selalu mendapat berkat dari Allah yang Maha Kudrat. Kembali bersama saya Isya Diah, yang subscribe pasti berkah. Alhamdulillah, kembali kita share ilmu dalam pembacaan kitab Durratun Nasihin jilid 1 halaman 72 dan seterusnya, yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang fadilat atau keutamaan puasa Ramadan, yang include di dalamnya dibahas tentang fadilat atau keutamaan tarawih di bulan Ramadan berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fil lailatir rabi'ati wal 'ishrin, pada malam ke-24, kana lahu, orang yang melakukan tarawih di malam ke-24 akan memperoleh. Apa yang akan diperolehnya? Arba'un wal 'ishrun da'watan mustajabah. 24 doa yang dikabulkan Allah. Masya Allah. Satu doa saja kabul, hati kita senang. Apalagi banyak doa yang kabul, tentu kita girang. Tapi ingat, apabila doa belum kabul, janganlah berang, mukanya garang, hitam kayak arang. Salah-salah ambil parang. Untung yang ditebang pohon keledang, bukan orang. Na'udzubillahi min zalik. Nah hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jangan lewatkan ini kesempatan buat 24 permintaan. Ayo buat daftarnya sekarang, supaya pikiran tenang. Kalau kabul pasti senang. Sebagai penutup, dengarlah syair agama yang saya bawakan. Tunaikanlah tarawih malam ke-24. Walau sibuk haruslah sempat. Karena Allah kabulkan doa sebanyak 24. Surga menunggu sebagai pahala yang tepat. Jangan lama-lama, nanti kelupaan. Tetap bersama dengan channel kebanggaan. Jangan lupa, Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Kembali kita share ilmu tentang, kalian ingat, tetap bersama dengan channel kebanggaan. Jangan lupa. Ada ingat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Bersyukur kepada Allah di setiap saat, di setiap celah.
salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Salawat dan salam yang teramat dalam untuk manusia termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa YouTube Budiman, apa kabar? Semoga selalu sadar, tetap benar, hidup wajar, selalu belajar, pandai berujar, dan cita-cita terkejar. Langsung kita kembali kepada pembacaan kitab Durratun Nasihin, jilid 1, halaman 72 dan seterusnya, tentang fadilat keutamaan puasa di bulan Ramadan. Juga di dalamnya dibahas tentang fadilat keutamaan tarawih di bulan Ramadan berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fil lailatil khamisati wal 20, pada malam ke-25, yarfa'ullahu ta'ala anhu, Allah akan menghapuskan bagi orang yang mendirikan tarawih di malam ke-25 ini. Apa yang akan dihapuskan Allah hadirin? Adzabal qabri, azab kubur. Masya Allah hadirin, siapa yang tidak ingin dihapuskan siksa kubur? Angkat tangan. Yang angkat tangan berarti tidak paham pertanyaan saya. Saya ganti ya. Siapa yang ingin dihapuskan siksa kubur? Angkat tangan. Oh ya, yang angkat tangan takut dia katakan tidak paham pertanyaan saya. Bingung? Nggak usah bingung. Nanti linglung. Hadirin, yang jelas setiap manusia yang waras ingin terlepas dari siksa kubur yang keras. Karena penjaganya sangat tegas dan beringas. Sebagai penutup, dengarlah syair agama yang saya bawakan. Tarawih malam ke-25, tunaikanlah. Jangan lalai, janganlah lengah. Agar selalu mendapat berkat dari Allah, maka azab kubur pasti gugurlah. Tari digeluti terkenal di masa kini. Terus ikuti dukung channel ini. Jangan lupa, Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Tarawih malam ke-25, tunaikanlah. Jangan lalah. Jangan lalai, janganlah lengah. Agar selalu mendapat berkat. Mendapat berkat dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Hamba memuji alhamdulillah. Sifat terpuji disenangi Allah. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Hamba bersolawat untuk sang Nabi, selalu berkhalwat dekat sang Rabbi. Apa kabar pemirsa YouTube Budiman? Pemirsa YouTube perkasa, semoga selalu istiqomah dalam berpuasa, sehingga tercapai segala asa, dikabulkan Allah Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah. Kita kembali share ilmu dalam pembacaan kitab Durratun Nasihin, jilid 1, halaman 72 dan seterusnya, tentang fadilat atau keutamaan puasa Ramadan, yang include di dalamnya dibahas juga tentang fadilat atau keutamaan tarawih di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fil lailatis sadisati wal 20, pada malam ke-26 Ramadan, yarfa'ullahu lahu,
Allah akan mengangkat bagi orang yang melaksanakan tarawih di malam ke-26 itu sawabahu arba'ina aman. Akan memberinya pahala sebanyak 40 tahun. Masya Allah, luar biasa. Orang yang tarawih di malam 26 akan diangkat pahalanya selama 40 tahun. Lalu bagaimana seandainya ada orang yang hanya berumur 25 tahun lalu meninggal, sementara dia akan diangkat selama 40 tahun pahalanya? Logikanya, secara matematis, dia masih ada saldo keuntungan 15 tahun pahala, iya kan? Nah, karena ini adalah saldo keuntungannya, insya Allah akan dia terima sebagai tambahan pahala di hari kemudian. Allahu a'lam bissawab. Baiklah hadirin, sebagai hamba-hamba yang beriman, jalankan dulu kewajiban, hak kemudian. Benar? Sebagai penutup, dengarlah syair agama yang akan saya sampaikan. Tunaikanlah tarawih malam ke-26. Semoga iman semakin tertanam, selalu tegakkan sholat malam agar terhindar dari madisu, masa depan suram. Perbanyaklah makan ikan, akan menambah nutrisi. Cukup sekian, semoga terus berpartisipasi. Jangan lupa, Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. 1, 2. Siapkan itu juga jadi ibu langsung. Oh, ini. Sebagaimana hadis dari ada ingat ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Puji syukur tak terhingga karena hilang dahaga bak berenang dalam telaga. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Salawat dan salam selalu terucap agar iman semakin mantap. Hadirin pemirsa YouTube setia, tentunya masih menantikan saya untuk share ilmu bersama. Hadirin, kembali kita ke pembacaan kitab Durratun Nasihin jilid 1 halaman 72 dan seterusnya yang membahas tentang fadilat atau keutamaan puasa, dan di dalamnya juga termasuk pembahasan tentang fadilat keutamaan tarawih di bulan Ramadan berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fil lailatis sabi'ati wal 'ishrin, pada malam ke-27 Ramadan, jaza yaumul qiyamati 'ala sirat, ia atau orang yang melakukan tarawih di malam ke-27 Ramadan dapat melewati sirat di hari kiamat kal barqil khotif, laksana petir yang menyambar. Masya Allah hadirin, luar biasa. Sementara sebagian orang tertatih-tatih, bahkan merintih dan jatuh tertindih ketika melewati siratal mustaqim, maka orang yang mendirikan tarawih di malam ke-27 Ramadan ini, ia akan melesat dengan cepat laksana kilat dalam melewati siratal mustaqim. Ayo, tunggu apa lagi? Jangan tunda-tunda lagi, jangan sia-siakan lagi. Dirikan tarawih di malam-malam akhir Ramadan ini. Karena ingat saudaraku, Ramadan sebentar lagi akan berakhir. Ayo, semangat. Sebagai penutup, dengarlah syair agama yang saya bawakan. Tunaikanlah tarawih malam ke-27. Lewati siratal mustaqim, tak akan jatuh. Bagaikan kilat, menyambar tak bergemuruh, tak bergeming, tak juga runtuh. Belajar teliti, suksesnya dini. Terus ikuti
bantu channel ini. Jangan lupa like, subscribe. Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Ia datang. Jaza yaumah. Terus ikuti. Terus ikuti, bantu. Tunaikanlah tarawih malam ke-27. Tak akan melewati shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah, tanda bersyukur hilangkan kufur. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Salawat dan salam hanya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat juga sahabat. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, kembali lagi kita share ilmu bersama dalam pembacaan kitab Durratun Nasihin jilid 1 halaman 72 dan seterusnya tentang fadilat atau keutamaan puasa Ramadan. Include di dalamnya dibahas tentang fadilat atau keutamaan tarawih di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fil lailatis tsaminati wal 'ashrin," pada malam ke-28 Ramadan, yarfa'ullahu lahu, Allah akan mengangkat orang yang melakukan tarawih di malam ke-28 itu alfa darajatin fil jannah, 1000 derajat di dalam surga. Masya Allah, 1000 derajat. Kemuliaan apa lagi yang lebih dari ini? Nikmat apa lagi yang lebih dari ini? Di mana akan mendapatkan derajat setinggi itu? Adakah derajat yang lebih tinggi lagi dari ini? Sungguh sangat disayangkan bagi orang-orang yang melalaikan tarawih Ramadan yang dianjurkan. Wahai pemirsa YouTube Budiman, jangan sia-siakan. Ramadan tinggal 3 hari lagi. Ramadan akan pergi untuk selama-lamanya. Dia tidak akan kembali lagi. Ayo, mari kita isi Ramadan dengan tarawih yang dianjurkan. Sebagai penutup, dengarlah syair agama yang saya bawakan. Tunaikanlah tarawih malam ke-28. Salat tumakninah jangan balapan, karena pahala akan diberikan 1000 derajat tak terbantahkan. Tali temali di bawah tenda. Saya kembali hanya untuk Anda. Jangan lupa. Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Wa fil lailatis saminah. 2, 3. Mana tadi itu? Udah, yang lagi. Yang melakukan tarawih di malam 28 derajat. 28 derajat. Astagfirullah. Kenapa jadi derajat? Ibu ingat derajat. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah, syukur terucap. Semoga iman semakin menancap. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Salawat dan salam untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau pembawa selamat dari alam yang kelam. Hadirin YouTube yang berbahagia,
Apa kabar? Walaupun kita dalam bahaya karena pandemi corona di mana-mana, tidak mengapa asal kita tetap waspada. Kembali ke materi, itu ciri khas saya. Kalau kembali ke laptop, itu punya Tukul Arwana. Saya punya Arwana. Hadirin, kembali kita bersama dalam pembacaan kitab Durratun Nasihin jilid 1 halaman 72 dan seterusnya tentang fadilat atau keutamaan puasa Ramadan, yang di dalamnya juga dibahas tentang fadilat atau keutamaan tarawih di bulan Ramadan berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fil lailati tasi'ati wal 'ishrin," pada malam ke-29 Ramadan, a'tahullahu, Allah akan memberikan kepada orang yang mendirikan tarawih di malam ke-29 itu, apa yang diberikan Allah? Sawaba alfi hijjatin maqbulah, pahala 1000 haji yang dikabulkan. Subhanallah, berhaji satu kali saja susah. Itu pun belum tentu makbul, karena mungkin saja ada haji yang tertolak disebabkan tidak ikhlas hajinya. Sayang ya, sudah susah kuotanya, nunggu pakai lama, meninggalkan harta, anak, saudara sebagai belahan jiwa, tapi haji tertolak. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang Allah berikan solusinya. Tidak hanya 1 haji, tapi 1000 haji. Masya Allah. Sungguh Allah Maha Pemurah. Karunia-Nya sungguh berlimpah bagi hambanya yang ikhlas menyembah. Sebagai penutup, dengarlah syair agama yang saya bawakan. Malam ke-29 tarawih segera dirikan, karena pahala besar sudah disiapkan. 1000 haji yang dijanjikan. Jangan lewatkan, Anda pasti dirugikan. Beli channel di tempat seni, jangan lupa dikasih tali. Terus ikuti channel ini, kita bertemu kembali. Jangan lupa like, subscribe. Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Salva kasih itu, Pak. Ibu ngeliat matamu mau ketawa. Oh iya kamu. Agak sedikit ya. Lihat ibu dari samping aja kamu, karena tantuk mata ibu. Fi hijjatin darajah. Kenapa darajah? Makbulah. Astagfirullah. Jadi itu kena jadi anu. Karena pahala besar sudah disiapkan. Jangan lihat ibu loh. Oh iya dah, Bu. 1000 haji. Enggak, matanya si Saufani sedang ibu lucu. Ya. Terus ikuti channel ini. Ada ingat. Ada siapa ibu salah-salah. Sembunyi dulu. Enggak, biasa aja. Sebagai penutup dan sebagai penutup 1, 2, 3. Lupa ngitung. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah. Allah tempat menyembah, tempat berpasrah, tempat berserah dalam senang maupun susah. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'. Salawat dan salam untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penyelamat, pemberi syafaat di hari kiamat. Hadirin pemirsa YouTube terhormat, semoga selalu mendapat berkat,
dari Allah yang Maha Kudrat. Tidak terasa, ini adalah malam terakhir kita tarawih. Kita akan berpisah dengan Ramadan yang terpilih. Seluruh alam ikut merintih. Hadirin, Ramadan tahun ini akan pergi. Dia tidak akan kembali untuk selama-lamanya. Akankah kita bertemu kembali tahun depan? Semoga ajal belum menjelang sehingga kita dapat berkumpul dan kembali senang. Hadirin YouTube Budiman, kembali kita saat ini share ilmu bersama dalam pembacaan kitab Durratun Nasihin jilid 1 halaman 72 dan seterusnya tentang fadilat atau keutamaan puasa. Include di dalamnya juga dibahas tentang fadilat atau keutamaan tarawih di bulan Ramadan berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fil lailatis salasin," pada malam ke-30 Ramadan, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, "Ya abidillah, wahai hambaku." Tentu yang diseru di sini adalah hamba-hamba yang melakukan tarawih di malam ke-30 ini. Apa seruan Allah? Kul min simaril jannah, makanlah buah-buahan surga. Waktasil mimma issal sabil, dan mandilah dari air salsabil. Washrab minal kausar, dan minumlah dari al-kausar. Ana rabbuka, akulah Tuhanmu. Wa anta abdi, dan engkau hambaku. Masya Allah, 3 kenikmatan surga diberikan kepada hamba yang mendirikan tarawih di malam ke-30 ini, yaitu silahkan makan buah-buahan surga. Yang kedua, silahkan mandi di air salsabil. Hadirin, tahukah Anda apa itu salsabil? Salsabil adalah air kehidupan di dalam surga, mata air kehidupan di dalam surga, sebagaimana yang diterangkan Allah dalam surah Al-Insan ayat 18. Lalu bagaimana keadaan air salsabil itu? Warnanya bersih, jernih, rasanya enak dan tidak memabukkan. Ini dijelaskan dalam surah As-Saffat dalam ayat 45 sampai dengan ayat 47. Hadirin YouTube Budiman, jadi kita tidak hanya bisa minum, tapi bisa mandi, berenang di air salsabil. Ibarat pepatah, sambil menyelam minum air. Tapi kalau kita menyelam lalu minum air salsabil, itu sungguh menyehatkan dan menyegarkan. Masya Allah, terasa segarnya. Tapi coba Anda menyelam dan minum di air mahakam, tunggu saja, pasti Anda jadi sakit. Maka jangan Anda lakukan ya. Lalu apa sih kehebatan air mata salsabil ini? Ternyata di dalam air mata salsabil ini ada beberapa kehebatan. Pertama, dia dapat menghidupkan yang mati. Dia dapat meremajakan yang lapuk. Dan dia memberikan kebahagiaan di atas kebahagiaan. Masya Allah, saya tidak sanggup menguraikan makna ini. Silahkan Anda tafsirkan sendiri. Lalu kenikmatan ketiga adalah washrab minal kausar, kata Allah. Minumlah dari al-kausar. Anda tahu al-kausar? Al-kausar adalah sungai yang berada di dalam surga. Milik siapa? Ini adalah khusus untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda saja diberi izin untuk mandi di telaga Al-Kausar, di sungai Al-Kausar, berarti Anda juga akan bertemu dengan pemiliknya. Siapa pemiliknya tadi?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kenikmatan yang lebih besar dari ini? Bertemu dengan kekasih Allah yang selama ini kita rindukan, yang selama ini hanya kita bisa berikan salawat dan salam saja. Masya Allah, betapa inginnya hati ini minum dari air salsabil. Sudah terasa segarnya di kerongkongan, baru saja membayangkan, apalagi nanti kita merasakan. Ya Allah, izinkanlah hamba dan keluarga hamba serta pemirsa YouTube yang mengikuti channel ini untuk mencicipi dari air telaga Al-Kautsar dan air dari mata air salsabil. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ini adalah episode terakhir khusus tentang fadilat atau keutamaan tarawih di bulan Ramadan. Terima kasih atas kebersamaan, terima kasih atas bantuan yang telah like, share, subscribe, dan komentar. Semoga yang tadinya hanya menonton bisa ikut berpartisipasi. Karena saudara sekalian, channel ini dibangun berdasarkan konten-konten keagamaan untuk memberikan satu pencerahan agar kita saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan kesabaran. Semoga kita semua mendapat kebaikan dari Allah Rabbul Alamin. Akhirnya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala bantuan Anda sekalian. Semoga channel ini akan dapat terus dihidupkan. Sebagai penutup, dengarlah syair agama yang saya bawakan. Tunaikanlah tarawih malam ke-30. Banyak kenikmatan akan direnggut secara utuh. Selalu diberi apa yang kita butuh. Selalu bahagia di surga, tiada keluh. Belajar kali-kalian, soal metik dikerjakan. Cukup sekian, semoga kita tidak terpisahkan. Jangan lupa, Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Berdasarkan dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya turun. Astagfirullah, kameranya turun. Diberi kesempatan mencicipi air di telaga Al-Kautsar. Kenapa telaga Al-Kautsar terus? Salah. Telaga Salsabil dan sungai Al-Kautsar. Dari mata air terbalik. Mata air. Bukan telaga Kautsar bujur aja bina ya, Mbak? Iya, bujur. Telaga sungai Kautsar. Ya, mata air. Salah tadi mata air. Salah. Dari Okay. Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga Harun dan Isyak Diah dalam channel Isyak Diah Matapa mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isyak Diah dari channel Isyak Diah Matapa mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dan terima kasih atas segala bantuan dari para YouTube budiman. Semoga channel ini dapat terus dihidupkan dalam membawa pencerahan untuk kehidupan. Mari bergandengan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu gitu. Iya kan? Serius. Ini senyum, jangan ketawa. Iya. Pokoknya bapak. Assalamualaikum. Kenapa mau tahu terus? Ah iya, your sound. 1, 2, 3. Asal. Kamu kenapa ketawa? Sembilan aja dah. Bentar lagi asar. Sembilan aja.
filmnya. 1, 2. Bapak aja sendiri, Pak. Kan Bapak Ya, laki-laki sudah. buka. Ya, Baik, sudah. sendirian. Ada motor nasi 1, 2, 3. Wabarakatuh. Kenapa? Mas? Nah, aja sudah. Kan dulu. Ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar pemirsa YouTube Budiman? Sehat? Alhamdulillah. Apabila kita telah melakukan puasa 30 hari di bulan Ramadan dengan baik dan benar, didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita pasti sehat. Sehat lahir dan batin, sehingga kuat dalam beribadat dan akurat dalam berkhidmat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu tasihhu." Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Lalu bagaimana kenyataannya? Ternyata setelah lebaran, rumah sakit pada penuh. Banyak yang sakit rupanya. Kenapa ini? Kok bisa begini? Mau tahu jawabannya? Tunggu dulu. Tolong yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Satu kali saja. Lalu tekan tombol like yang ada tanda jempol ke atas, jangan ke bawah. Setelah itu komentar and share. Bagi pemirsa YouTube yang telah setia mengikuti channel Ishak Diahmad Tapa, saya doakan semoga rezekinya berlimpah, sehatnya bertambah, dan hidupnya berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali ke materi. Pemirsa YouTube Budiman, kali ini kita memasuki episode yang ke-33 yang membahas tentang fadilat atau keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah wa Abi Ayyub anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala. Dari Abu Hurairah dan Abu Ayyub bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min yaumi Syawal." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyami ad-dahri kulli, maka seolah-olah dia berpuasa selama setahun penuh. Masya Allah, puasa setahun penuh. Puasa sebulan penuh saja masih banyak yang bolong-bolong, bahkan ada yang tidak melakukannya. Jadi membayangkannya saja takut. Jadi tidak usah dibayangkan, karena ini kenyataan sesuai sabda Rasulullah tadi. Barang siapa yang berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan-akan puasa setahun penuh. Bagaimana hubungannya? Inilah makna dari firman Allah yang berbunyi, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang membawa kebaikan atau yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat pahalanya. Masya Allah. Saudara-saudara YouTube Budiman, mari kita berhitung. 1 tahun kita anggap saja 360 hari. Karena kalau hitungan dari Hijriah hanya 355 hari atau lebih. Nah, janji Allah tadi, satu kebaikan akan mendapat 10 kali lipatnya. Kita berpuasa 30 hari. Dikalikan 10 berarti 300. Ditambah lagi puasa 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 menjadi 60. Klop,
menjadi 360, berarti 1 tahun penuh. Inilah fadilat dari atau keutamaan dari berpuasa 6 hari di bulan Ramadan, yaitu mendapat pahala selama setahun penuh. Lalu fadilat atau keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal adalah Allah memberikan kebaikan, menghapus segala kesalahan, dan mengangkat derajat orang yang berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Ruya anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qol, diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, Innallaha khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin min Syawal. Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari di bulan Syawal. Allah Ta'ala akan menetapkan baginya kebaikan sebanyak kebaikan setiap makhluknya. Wayamhu anhu sayyiatihi, dan menghapuskan segala kesalahannya. Wayarfa'u darajatih, dan mengangkat segala derajatnya. Masya Allah hadirin, kita diberi kebaikan sebanyak kebaikan makhluknya. Kita dihapuskan segala kesalahan-kesalahan kita dan diangkat derajat-derajat kita. Kemuliaan macam apa lagi selain ini? Coba kita renungkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dan mari kita kerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal, mumpung masih panjang kesempatan. Karena puasa 6 hari di bulan Syawal ini bisa dikerjakan secara berturut-turut atau berselang-seling selama dia masih dalam bulan Syawal. Pemirsa YouTube Budiman, kita lanjut pada fadilat yang ketiga, yaitu Allah akan memudahkan sakaratul maut bagi orang yang melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faman shoma hadhihi sittah, barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, hawwanallahu alaihi sakaratul maut, Allah akan memudahkan baginya sakaratul maut, kasyurbil ma'il baridi lil atsyan, bagaikan meminum air yang sejuk bagi orang yang kehausan. Masya Allah hadirin, begitu indah ibarat yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sakitnya sakaratul maut, begitu sakit tidak bisa dibayangkan. Tapi Nabi memberikan ibarat yang sangat indah. Orang yang berpuasa di bulan Syawal selama 6 hari, dia akan dimudahkan sakaratul maut laksana orang yang meminum air yang sejuk bagi orang yang kehausan. Bayangkan saja betapa mudahnya kita sakaratul maut. Oleh sebab itu jangan ditunda lagi. Mari kerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, apa sebenarnya rahasia disyariatkannya puasa 6 hari di bulan Syawal ini? Alhamdulillah dapat ditarik kesimpulan ada 2 rahasia ketika kita menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Pertama adalah sebagai self-control, sebagai kontrol pribadi kita. Kenapa? Karena setelah Ramadan ini, terutama di hari raya Idul Fitri ini, begitu banyak godaan. Pasti sudah tahu, godaan makanan terutama. Begitu banyak makanan, begitu macam ragam dan rasa yang menggugah selera. Sehingga kalau kita tidak mengekang hawa nafsu secepatnya, kita akan tergiur dan hanyut untuk memuaskan nafsu kita, memakan makanan yang bermacam-macam tadi. Oleh sebab itu, dengan adanya puasa 6 ini, kita kembali mengontrol diri kita, mengekang hawa nafsu kita untuk tidak makan yang banyak, makan yang berlebih-lebihan. Yang kedua adalah rahasia puasa 6 di bulan Syawal ini adalah sebagai pembalut atau penyempurna kelalaian-kelalaian kita selama berpuasa di bulan Ramadan.
Sebagaimana sholat sunat yang mengiringi sholat wajib adalah penyempurna sholat kita. Dan juga sujud syahwi sebagai penyempurna kelalaian-kelalaian kita sewaktu mengerjakan sholat. Allahu a'lam bissawab. Sebagai penutup, dengarlah syair agama yang saya bawakan. Puasa 6 hari bulan Syawal haruslah tunai. Sebagai penyempurna puasa Ramadan yang lalai. Sakratul maut mudah tanpa air mata berderai. Kebaikan bertambah, kehidupan pun damai. Ikan bawal di dalam panai. Puasa Syawal harus tunai. Jangan lupa. Anda like berarti Anda baik. Anda subscribe berarti Anda jadi karib. Anda share berarti Anda care. Thank you. I love you. Diah Makamidi dalam karyanya Idul Fitri 1441 Hijriyah. Idul Fitri kali ini sangat berbeda. Corona, COVID-19 yang membuat kita kehilangan senyum, kehilangan asa, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan orang yang kita cintai. Karena corona, kita tidak bisa lebaran bersama. Sholat pun berjarak, ada jarak di antara kita. Physical distancing katanya. Ada raut kekhawatiran di balik masker kita. Ada rasa tak percaya di balik sanitizer yang selalu kita bawa kemanapun jua. Bahkan ada suujon di hati kita. Siapa pembawa corona? Siapa yang terdampak? Siapa? Terus siapa? Kita terbelenggu, terpasung di hari-hari yang membosankan, membingungkan, bahkan menakutkan. Sampai kapan ini terjadi? Bilakah berakhir semua ini? Orang bijaksana, ahli hikmah berkata, setiap sesuatu ada hikmahnya. Kullu syai'in hikmah. Pandai-pandailah mencari hikmah. Jangan hanya berkeluh kesah, menambah resah, gelisah, dan pasrah. Pandai-pandailah mencari hikmah dalam suka, dalam duka. Bila berduka, sedukanya saja. Bila merana, serananya saja. Pesan Oma Irama. Tapi pesan dari langit lebih dahsyat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Allah ciptakan sesuatu sia-sia. Corona mengingatkan kita akan kebersihan. Bersih adalah manifestasi keimanan. Bersih adalah cermin pribadi kedirian. Cucilah tanganmu, bersihkanlah tanganmu dengan sedekah. Bukan hanya dengan sanitizer saja yang semakin mahal saja. Corona kembali mengingatkan kita bahwa baiti jannati, home sweet home, kembali ke rumah. Pulanglah cepat, kembali ke rumah. Berkumpul dengan anak istri,
bercanda dengan ramah hingga hilang penat dan lelah. Corona mengajarkan kita untuk berbagi tanpa henti. Berbagi dengan hati, bukan basa-basi, apalagi hanya menarik empati. Pada akhirnya, Corona adalah penanda bahwa yang survive adalah insan-insan yang tidak terlalu khawatir. Karena khawatir adalah pembunuh. Membunuh asa, membunuh rasa, membunuh karsa. Dia pembunuh dari dalam diri kita sendiri. Kehidupan harus terus bergulir. Bersama corona, ada corona, atau corona telah hilang. Hidup adalah hidup. Yang terus hidup adalah yang pantas hidup. Sebagai pengemban ilahi, amanat kehidupan khalifah fil ard. Karena antum khairu ummah. Mari belajar hidup berdampingan dengan corona. Karena corona sebenarnya adalah cobaan untuk orang-orang yang ogah mentaati perintah Allah. Rahmat Allah akan terputus untuk orang-orang yang lalai dan lemah. Lemah akal, lemah mental, lemah spiritual, dan lemah akhlak. Nantikan terus pertolongan Allah. Allahu a'lam bissawab. Samarinda, 30 Ramadan 1441 Hijriah.